Salah tangkap dan dianiaya polisi selama penyidikan, boleh tidak meminta ganti kerugian? Nah, dalam hukum pidana ada yang disebut dengan ganti kerugian dan rehabilitasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengenai ganti kerugian dalam perkara pidana atau yang dikenal dengan ganti kerugian, dapat dilihat pengertiannya dalam pasal 1, angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP, mengatakan bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atau tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Nah, dari pengertian ganti kerugian yang tertulis di KUHP tadi dapat kita tarik garis hukumnya. Yang pertama, yang dapat mengajukan ganti kerugian adalah yang pertama itu adalah tersangka, kemudian terdakwa atau ahli warisnya, serta terpidana, dan yang terakhir adalah pihak ketiga yang dirugikan. Yang kedua adalah objek ganti kerugian adalah tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, kemudian tidak sahnya penghentian penyidikan, tidak sahnya penuntutan, dan tidak sahnya penyitaan terhadap benda tertentu, penggeledahan, penyitaan, dan tidak sah menurut hukum yang menimbulkan kerugian sebagaimana yang ada di dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHP. Nah, kemudian bentuk kerugian itu adalah berupa sejumlah uang. Nah, pertanyaannya adalah, terus bagaimana pemeriksaan tuntutan ganti kerugian? Nah, yang pertama, periksa melalui pra-peradilan. Apa itu pra-peradilan? Nah, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHP, ada di dalam pasal 1 angka 10 KUHP. Yang pertama adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya, atau pihak lain atau kuasa hukum tersangka. Dan yang kedua adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan atas permintaan demi tegak hukum dan keadilan. Dan yang ketiga adalah permintaan ganti kerugian rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Kemudian dikatakan bahwa pra-peradilan ini diperiksa melalui pengadilan negeri biasa. Nah, kemudian dalam hal perkara pokoknya itu sudah diperiksa atau diputus oleh pengadilan. Kemudian yang terkait dengan pra-peradilan ini adalah sejauh mungkin pra-peradilan ini diperiksa oleh hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidananya atau perkara pokoknya. Nah, apa bentuk dari putusan pra-peradilan? Berbeda dengan acara pemeriksaan biasa, putusan pra-peradilan atau ganti kerugian ini adalah dalam bentuk penetapan. Dan yang perlu diingat, tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian pertanyaannya adalah berapa jumlah besar ganti kerugian? Nah, ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntut ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan itu tentu harus dicantumkan dalam penetapan. Nah, kemudian pada penjelasan pasal 8 ayat 1 PP 27 tahun 83 yang mengatakan bahwa dalam menetapkan atau mengabulkan tidak tuntut ganti kerugian itu hakim berdasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian itu akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutannya itu harus ditolak. Nah, adapun besaran nominal ganti kerugian berpedoman dalam PP 9 pasal PP 92 tahun 2015. Dalam pasal 9-nya berbunyi, yang pertama,
Besarnya ganti kerugian itu berdasarkan alasan yang dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95 KUHP, paling sedikit 500.000 dan paling banyak adalah 100 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah besarnya ganti kerugian yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Besarnya ganti kerugian paling sedikit adalah 25 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Dan yang ketiga adalah besarnya ganti kerugian yang mengakibatkan mati. Besar ganti kerugiannya adalah paling sedikit 50 juta dan paling banyak adalah 600 juta rupiah. Dan pembayaran ganti kerugian ini dilakukan oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini adalah Kantor Pembendaharaan Negara. Nah, selanjutnya rehabilitasi. Nah, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuannya, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Nah, ini dasar hukumnya ada di pasal 1 angka 23 KUHP. Nah, mengenai waktu pengajuan rehabilitasi, rehabilitasi ini mengatur bahwa atas permintaan rehabilitasi itu diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada pengadilan negeri yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan penahanan yang diberitahukan kepada pemohon. Nah, tata caranya pemeriksaan sama dengan ganti kerugian, yaitu dengan cara pemeriksaan melalui pra-peradilan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan rehabilitasi ini. Tersangka yang mengajukan permintaan rehabilitasi kepada pengadilan negeri yang berwenang atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Kemudian yang perlu diingat juga, dalam amar pra-peradilan ini, amar penetapannya harus berbunyi memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Kemudian, dalam hal terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka rehabilitasi tanpa diminta dan diberikan sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan dalam perkara pidananya. Kemudian, isi putusan pengadilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan. Nah, sebagai referensi, kita masuk ke dalam kasus yang dialami oleh dua pengamen yang didakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Kemudian, membuat mereka dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun. Nah, amar putusan ini tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1273 Pidana B 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikatakan bahwa dalam putusan ini diajukan upaya banding, kemudian dikeluarkan putusan pengadilan negeri tahun 2014. Nah, amar putusan ini menyatakan bahwa terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana, sehingga kepadanya atau si terpidana ini harus dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan harkat dan martabatnya. Nah, tidak sampai di situ, pihak penuntut umum kemudian melakukan upaya kasasi. Kemudian Mahkamah Agung justru memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan Mahkamah Agung tahun 2014 yang mengatakan bahwa pengamen ini tidak bersalah dan harus dilepaskan. Kemudian yang perlu diketahui bahwa kedua pengamen ini sudah dipenjara selama kurang lebih setahun, dan kedua pengamen ini mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan atas penangkapan yang dianggap tidak sah sekaligus meminta ganti kerugian. Nah, perkara Pengadilan Jakarta Selatan dinyatakan bahwa ganti kerugian tersebut dikabulkan melalui putusan pengadilan tahun 2016 Pengadilan Jakarta Selatan yang pada pokok amarnya memerintahkan kepada negara, dalam hal ini melalui pemerintah Republik Indonesia Menteri Keuangan, membayar ganti
ganti kerugian sebesar 36 juta. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.